Ya, selamat siang semuanya ya. Siang, Pak. Siang, Pak. Oke, pada kesempatan ini kita akan bahas kelanjutan materi tentang aplikasi dioda ya. Kita bahas tentang regulator dioda Zener. Dioda Zener merupakan bagian dari jenis dioda yaitu bahan semikonduktor PN junction dengan memiliki sifat kontrol reverse. Saat kerja Zener ini adalah tegang reverse pada sebuah dioda ya. Jadi kalau namanya reverse, kalau dipandang dari sisi dioda, berarti positif itu berada di kaki katoda, ya. Anoda dikasih sumber negatif. Negatif. Kalau pandang dari reverse. Ini karakteristik dioda. Dioda kemarin sepanjang sebelah kanan itu adalah dioda forward, sebelah kiri adalah dioda reverse. Jadi artinya di sini di dioda ini memanfaatkan sifat reverse dari sebuah ini sifat reverse ini adalah sifat dioda dari sifat reverse. Di sini ada namanya daerah breakdown. Daerah breakdown nekat saat reverse terputus dia akan terputus. Inilah memanfaatkan dari sebuah sifat dioda reverse. Nah itu Zener akan berfungsi seandainya seperti kaki katoda, kaki positif, anoda kasih negatif. Dari simbol Zener, tadi simbol Zener adalah seperti dioda, ujungnya kasih strip nih ya. Ini simbol Zener. Ini simbol Zener. Ya. Simbol Zener ya. Positifnya seperti kaki katoda, yang negatifnya kaki anoda. Nah itu kalau Zener dipasang seperti dioda, maka fungsi Zener itu seperti halnya fungsi dioda biasa, dioda forward. Fungsi dioda forward sendiri. Ini maksudnya regular Zener. Ini ada arus input, ada IZ, 5 VZ, ini V regulator, RL. Tadi pemasangannya adalah seperti ini. Ini IZ berarti arus kepada daerah Zener. Jadi ini diodanya, lihat Zenernya. Jadi pada umumnya resistansi pada sebuah Zener itu ada 0 sampai 10 sampai 30 ohm kecil. Karena itu mengharapkan hambatannya kecil supaya harusnya betul tidak ada pengaruh itu. Ini jika VIN lebih kecil dibandingkan dengan VZ, maka dioda terbias reverse. Saat sedikit arus yang mengalir ke tahanan RL dan drop tegangannya. Ini rangkaian regulator yang sederhana, artinya sebuah regulator power supply kalau
tanpa beban, ini akan 0. Ini V out-nya. Sementara kalau ada beban, I0 sama dengan IL. IDRL. V out sama VL. Pada tegangan RL. Itu dari ini kita bahas nilai VL itu IL kali RL. Itu VL adalah kalau namanya regulasi berarti V in per VL, berarti V out min VL per VL. Ini persen regulasi, mungkin nggak begitu. Sehingga nilai R0 regulasinya R pada regulator rumusnya ini. Ini contoh, kita langsung ke contohnya ya. Ini apabila nilai VZ-nya 9 volt, nilai RL-nya adalah 10 kilo ohm. Nilai RL 10 20 kilo ohm. Tentukan nilai VL dan IZ pada rangkaian. Cara pertama, lepas komponen Zener dan tentukan nilai tegangan yang paralel dengan Zener atau terminal VAB. Jadi saat di sini rangkaian ini tadi Zener itu akan paralel dengan 10K itu. Mana VAB-nya itu adalah kalau di rangkaian ini adalah VR10K. Nah itu secara hukum pembagi tegangan VAB adalah 10 dibagi 10 plus 20 di seri kan. Kenapa seri Pak? Bukannya tadi ada ini ada VAB, ini kan cuma kabel terputus. Ini jalur putus, I-nya 0. Jadi akan arusnya mengalir dari 10 20K langsung ke 10K jadi seri itu. Tegangannya adalah 10 bagi 10 plus 20 kali 50 sama dengan 16,67 volt. Jadi nilai VAB-nya adalah 16,67. Ini adalah kita bandingkan dengan nilai VZ, VZener. Apabila VZ-nya VAB lebih dari VZ, atau VAB itu sama dengan VZ, maka dioda dikenakan dioda Zener on. Dan apabila VAB lebih kecil dari VZ, maka dioda Zener off. Kalau on berarti simbol Zener ini Anda ganti dengan simbol sumber tegangan sebesar nilai VZ. Di rangkaian tadi VZ-nya adalah 9 volt. Nah itu rangkaian soal tadi adalah seperti ini jadinya. Nah rangkaian ini Anda kerjakan dengan rangkaian listrik ya, materi kemarin. Rangkaian dua sumber ya, rangkaian dua sumber atau rangkaian dengan paralelnya dengan hukum KVL dan KCL atau setelah materi on atau off, baru kita kerjakan soal yang ditanyakan. Itu berdasarkan hukum KVL dan KCL. Dari soal ini diketahui secara hukum KVL ternyata 10K paralel dengan 9 volt. Jadi karena 10K paralel dengan 9 volt, maka V10K itu sama dengan 9 volt. Kenapa 9 volt? Kalau kita ingat paralel tegangannya sama. Kalau Anda lihat kedua kaki R10K itu bertemu langsung dengan kedua kaki tegangan 9 volt. Artinya dia paralel. Kalau paralel berarti tegangannya sama. Maka V10K 9 volt. Dengan menggunakan loop tertutup sini berarti V sumber sama dengan V20K ditambah 9 volt VAB. Kalau Anda looping, Anda buat looping di sini.
Kalau Anda buat looping, loopingnya. Tadi kalau ada looping di sini, berarti ketemu V sumber sama dengan V 10K plus VZ. Plus VZ. Plus VZ. Makanya V materi itu V20K. V20K adalah VS dikurang dengan VZ. Berarti V20K adalah 50 dikurang 9, sama dengan 41 volt. Nah, itu diperoleh arus di 10K tadi, V-nya adalah V per R, 9 bagi 10, 0,9 mA. Arus di 20K adalah VR per R, VR-nya 51 bagi 20, sama dengan 2,05 mA. Berdasarkan hukum Kirchhoff, I masuk I keluar, Anda lihat IR itu sama dengan I masuknya IR, I keluarnya adalah IZ plus IL. Nampak ya? Yang masuk I masuk dan I keluar, I masuk IR, yang keluar IZ dan IL. Berarti IR sama dengan IZ plus IL. Jadi IR sama dengan IZ plus IL. Maka IZ sama dengan IN min IL. Yaitu 2,05 dikurang 0,9. Berarti 1,15 mA. Jadi nilai VL-nya adalah 9 volt, nilai IZ-nya adalah 1,15 mA. Di sini ada pertanyaan? Izin bertanya, Pak. Silakan. Yang untuk VAB tadi itu mau dikemanakan nilainya, Pak? VAB ini hanya untuk membandingkan, untuk mengetahui nilai zener aktif atau tidak aja. VAB digunakan hanya untuk menentukan zener aktif ataupun tidak. Kalau nilai besar daripada zener, maka itu adalah zener aktif. Kalau aktif, berarti gambar simbol zener ada ganti dengan sumber tegangan sebesar VZ. Kalau tidak aktif, berarti zener buang, berarti nggak ada zenernya. Kapan tidak aktif? Saat VAB-nya lebih kecil dari nilai VZ. Misalnya kan tadi ini adalah VZ-nya adalah 9 volt. Ternyata kalau dalam perhitungan VAB-nya adalah misalkan 8 volt atau 6 volt, berarti lebih kecil. Kalau lebih kecil, berarti zener tidak aktif. Apa tidak aktif? Berarti zener dianggap tidak ada. Kalau tidak ada, berarti IZ-nya sama dengan 0. Karena dianggap tidak ada zenernya. Nah itu, jadi VAB ini hanya untuk menentukan zener aktif ataupun tidak. Terima kasih, Pak. Oke, lagi pertanyaan? Izin bertanya, Pak. Silakan. Saya kurang ngertinya untuk penentuannya tadi, Pak. Contohnya kan jika V-in-nya lebih kecil dari VZ, maka itu gimana tadi, Pak? Penentuannya, Pak? V-in bagi VZ itu apabila tegangan yang paralel dengan Z. Jadi tegangan yang paralel dengan VZ, artinya ini VAB itu. Bukan V sumber ya. Artinya kalau rangkaian terbuka, itu nama V terbuka tadi yang di pembahasan pertama, itu seandainya rangkaian terbuka itu, tanpa beban. Jadi langsung zener. Artinya kalau zener kan saat terbuka berarti kan VAB sama dengan VZ, V-in.
Jadi nama VN yang pertanyaan yang soal pembahasan tadi, yang di sini ya, yang VN lebih kecil tadi ya. Iya, Pak. Iya, Jika Pak. VN lebih kecil dibandingkan dengan nominal Iya, VZ, Pak. dioda dalam keadaan dia terbias reverse. Artinya di sini maksudnya adalah pada gambar 1, 2, 3, bar 2, 1, 2, 3 ini VN ini paralel dengan VZ nah, kecil. Ini asumsi itu anggap asumsinya VRL-nya itu nggak ada itu, akan terbuka itu seharusnya. Makanya terbias reverse. Ini yang teoritisnya itu. Seperti itu ya. Tadi konsepnya intinya ya, Baik, konsepnya Pak. Terima kasih, Pak. cari tegangan yang paralel dengan Zener. Artinya dari soal Anda lihat komponen yang paralel dengan AB, VAB-nya apa itu. Karena langkah pertama ini, lepas komponen Zener dan tentukan nilai tegangan yang paralel dengan Zener. Kita diberi nama VAB. Dari VAB itu paralel dengan apa? Ternyata VAB paralel dengan 10K. Karena paralel 10K berarti Anda cari V10K. Dari rangkaian seperti ini, VAB adalah V10K. Berarti 10 dibagi 10 plus 20 kali 50 sama dengan 16,67. Setelah diketahui nilai VAB-nya, Anda bandingkan dengan nilai sinernya. Apabila VAB lebih besar VZ, artinya dioda siner on. Apabila VAB lebih kecil dari VZ, dioda siner off. Arti on berarti simbol dioda zener Anda ganti dengan sumber tegangan sebesar VZ. Sementara kalau arti off itu dalam suatu rangkaian off berarti rangkaian itu memang tidak ada zener, rangkaian terputus. Dianggap tidak ada zener. Kalau tidak ada zener berarti IZ-nya sama 0. Berarti memang rangkaian dengan seri aja itu. Berarti IR sama dengan IL. Karena IZ-nya 0. Oke, ada lagi pertanyaan? Oke, paham? Paham, Pak. Ini ada contoh soal hampir sama tadi. Seadanya VZ-nya adalah 10 volt. Ternyata di sini diketahui IZ maksimalnya adalah 32 miliampere. Tentukan ring nilai RL dan IL-nya. Artinya berapa nilai RL-nya berapa saat IZ maksimal 32 miliampere. Dan berapa nilai IL-nya, ringnya. Nama ring berarti antara itu. Karena VD 10 volt, maka nilai VL adalah 10 volt. Ya. Bagaimana untuk mencari RL min? Cari L minimal berapa? Pertama ya, saat dioda zener pada posisi on, tegangan output harus sama dengan VZ. Sedangkan RL min berarti I-nya IL max. Ya, namanya kalau R-nya minimum berarti I-nya I max. Nah itu nama VZ itu adalah RL per RL plus R kali VI. VZ-nya. Karena saat tadi untuk menentukan VZ, VAB tadi ada RL dibagi RL plus R kali VI. Makanya VZ-nya ini saat terbuka asumsi seperti VAB itu ya. Sehingga dengan rumus ini diketahui nilai RL adalah R kali VZ plus VI kali VZ. Ada yang tahu ini dari mana? VZ-nya nggak tahu dari mana, Pak. Nah, rumusnya ada kan? Ini VZ sama dengan RL plus R. Dari ini dua ini. Diputar ya rumusnya, Pak.
Diputar. Kita kan nyari RL-nya. Iya, Pak. Ada yang bisa? Pertama, VZ kalikan dengan ini. RL kali R. Dalam kurung ya. Iya, Pak. Nanti yang RL-nya sendiri pisahkan, kumpulkan jadi satu. Yang atas adalah RL kali VI gitu kan. Iya, Pak. Iya, Pak. Coba kerjakan. Coba kerjakan dari mana? Izin, Pak. Itu VZ-nya kok double, Pak? Mana? Yang ada satunya ada VI, Pak. Ada VZ itu, Pak. Ya coba VZ. makanya coba hitung, coba hitung. Coba hitung. Udah belum? Ada yang udah? Bisa sharing?
Mana udah? Ada yang tepat? Anda nampak, teman? Nih ya, VZ itu adalah RI kali RL kali VI per RL plus R ya. Ya, Pak. Ini kan VZ. RL-nya Anda pindah ruas ke kiri, berarti VZ kalikan RL plus R. Kalikan RL kali VI. Karena perkalian VZ kali RL, VZ kali R. Sama RL kali VI. RL pindahkan, yang ada RL pindahkan. Berarti ini VZ kali RL minus, ini pindah ruas, RL kali I pindah ruas jadi minus RI kali VI. Sementara VZ kali R pindah ruas jadi minus R kali VZ. Paham? Dari ini RL yang dikeluarkan, berarti VZ min VI dalam kurung sama dengan I minus R kali VZ. Minusnya pindah ke sebelah sini sehingga yang kurungnya pindah. Berarti RL VI min VZ sama dengan R kali VZ. Sehingga RL sama R kali VZ per VI min VZ. Paham? Nampak. Paham, Pak. Pak. Oh, Pak. Jadi rumus itu tadi itu, penurunan dari ini ya. Tadi turunan tadi. Kalau udah dengan masukkan aja. RL minimumnya adalah 10. R10. R-nya tadi adalah R sini soalnya berapa R-nya? 1K ini kan. Ini 1K kan. 1K berarti 1000. 50, VI-nya VC 10, dapat 50 ohm. Kalau LN min artinya L-nya I-nya I-max. Maksudnya VL per L min 10, 400 mili ampere. Berarti ring RL min-nya dapat 50. Terus bagaimana cara L max, nilai L maksimum, harus mempertimbangkan power rating dioda. Kalau daya maksimum itu adalah IMAX kali VZ. Dari daya maksimum adalah IMAX kali VZ. Jadi cari daya maksimumnya. Pak, maaf Pak, izin bertanya Pak. Silakan. Yang tadi sebelumnya yang RL min tadi Pak. Itu hasilnya 50 ohm Pak. Berapa ini? 250, enggak 210 Pak. 10.000 bagi 40 Pak. 10 kali ini berapa? Coba hitung. Itu 10.000 Pak. Dibagi 40? 250 ohm Pak. Iya Pak, 250 Pak. 250, oh berarti salah ya. Tapi yang di 10.000. bawahnya betul ya Pak. Yang VL per Oh ya RL benar nih min. ya. Berarti ini salah. Sorry, berarti salah di sini. 250 ya, ini yang bawah IMAX-nya benar ya. Iya Pak. Oke, terima kasih. Iya. Cara untuk R minimum tadi, sementara untuk dari R max-nya adalah dengan mempertimbangkan daya rating diodanya. PI
namanya daya adalah I kali V. Jadi kalau daya maksimum sebenarnya pada I-nya I maksimum kali VZ. Makanya I maksimum adalah daya maksimum per VZ. Berarti kita nyari daya maksimumnya. IR akan konstan selama regulasi dengan harga VI yang tetap. IR tadi rumusnya adalah IZ plus IL. Namanya IR, IDR ini adalah VI min VZ per R ya. Benar kan? Atau IZ plus IL. Kalau berdasarkan hukum KVL-nya, hukum Ohm-nya VR per R. Namanya VR adalah VI min VZ. Ya, VI min VZ dari R. Atau hukum Kirchhoff-nya, I masuknya sama dengan IZ plus IL. Ada rumus ini. Nah itu di sini sudah diketahui. Maka IR sama dengan IZ maksimum plus I min. IZ maksimumnya. Karena kalau I-nya I min, IL min ini berarti Z-nya Z maksimum. Tadi di soal diketahui IZ maksimumnya itu adalah 32 miliampere ya, IZ maksimumnya. Maka kalau percayaan rumus ini pada IL min sama VR per R min IZ maksimum, rumus ini kan. Pada rumus ini yang mana IR-nya kan VR per R ya. I maksud sama dengan I keluar. I maksud IR, IZ plus IL. IL min adalah VR per R min IZ maksimum. Di sini tahu paham? Paham maksudnya di sini? Paham, Pak. Jadi kan asmulnya IR kan IZ plus IL. Sementara nama IR itu VR per R, kan? Berarti nama IL itu kan IR min IZ. Ini kan IR sebenarnya. Sebenarnya ini IR min IZ. IR adalah VR per R. Z-nya Z maksimum. Kalau L-nya L minimum, berarti Z-nya Z maksimum. Karena kalau pembagiannya supaya rata, berarti ini maksimum, berarti ini M minimum. Berarti nyari IL min, berarti ada seperti 50 dikurangi 10, IR-nya adalah 50. VR adalah IZ, V1 min VZ. Berarti 50 kurangi 10 dibagi R-nya adalah 1000. Dikurangi 32 miliampere. Berarti 40 dibagi dengan 1000. 40 miliampere. 40 miliampere dikurangi 32 berarti 8 miliampere. Karena I-nya I min, berarti R-nya R max. Kebalikan. I sama R kan selalu berbanding terbalik. I sama R terbanding balik. Kalau I-nya I min, berarti R-nya R max. Pada R max-nya adalah VL per I min. Adalah 10 dibagi dengan 8 miliampere, yaitu 1,25 kilo ohm. Jadi ring resistansinya saat I max-nya 32 adalah R-nya dari 250 sampai dengan 1,25. Itulah sifat kerja Zener-nya. Sifat kerja Zener seperti ini. Karena kalau lebih dari ini, lewat dari ini, dia akan melewatin IZ maksimumnya. Dia akan menjadi Zener akan rusak. Kalau diketahui IZ maksimumnya berapa, cara kerjanya itu. Berarti nilai R-nya tidak sembarang. Nilai R-nya antara 250 sampai 1,5 kilo ohm. Kalau dipasang dengan R 1 kilo. Kalau ini dipasang R 1 kilo. Kalau R-nya 10 kilo, akan cerita lain lagi itu. Tergantung R-nya berapa kilo itu. Lain cerita lagi.
Jadi yang operasional genernya adalah ini RL-nya. I-nya masal IL-nya antara 8 sampai 40 mA. Di kesimpulan batasan RL saat RL min tegangan zener pastikan jalur zener pada kondisi on. Sementara kalau menarik LMAX itu lihat dari daya zener, jangan melebihi dari arus maksimum. Mencari LMAX-nya, mulanya batasan RL-nya. Oke, ada pertanyaan? Pak, izin tanya Pak, Silakan. yang untuk rank pengoperasian tadi Pak, gambarnya Ya. Pak. Ini. Nah, iya Pak. Itu kenapa 40 ampere Pak? Soalnya tadi kan di soal batasnya 32 Pak. Soal ini batas IZ maksima. IZ mak. Berarti harus yang ke zener. Ini IZ. Karena namanya IL, berarti ini pada beban. Ini pada beban, pada RL, pada beban. Ini RL, beban. Makanya zener kan itu ada, makanya dari karakteristiknya harus tahu berapa IZ maksimalnya itu. Terima kasih Pak. Itu cara penghitungnya itu. Jadi nanti kalau merancang tidak sembarang RL taruh itu. Nanti zener jadi ini saya putus zenernya. Jadi zenernya akan putus. Terima kasih Pak. Oke. Oke, ada lagi? Paham? Ada yang menanyakan? Zener relatif lebih mudah dia. Pak, RL Nah, sama I itu memang selalu berbanding terbalik, Pak? R sama I. Iya, Pak. Iya, Oh, kan V sama I kali R. VI kali R kan sama-sama di sebelah kiri sejajar. Kalau terpindahkan berarti posisinya terbalik. Lihat posisinya, R-nya di atas, I-nya di bawah. Kan itu. L-nya di atas, R-nya di bawah, selalu terbalik. Namanya perbandingan terbaliknya di sama dengan ya, tanda sama dengan. Kalau sama-sama di atas, di sebelah kanan sebelah kiri sama dengan, itu perbandingan lurus. Posisinya satu yang sebelah kanan ada di atas, satu di bawah, berarti dia terbalik namanya. ya, Pak. Makasih, Pak. Nah itu ya namanya terbaliknya. Kalau terbalik kalau I-nya I-min berarti R-nya R max. Gitu. Kalau R max berarti I-nya I-min. Gitu. Kalau I-nya I max berarti R-nya R min. Gitu. Nah, seperti tadi nyari I max kan ini kan. Nyari I max berarti nyari R min. Nah, yang ini kan. Ini nyari I max-nya. Berarti kondisi buat R min. Oke, atau lagi pertanyaan? Mana, cukup? Ada pertanyaan? Nggak ada? Kalau ada, ini soal latihan pertemuan pekan depan ada kerjakan ya. Nah, semua ada berapa soal ini? Ada 10 soal. Pertemuan pekan depan adalah bahas soal apa? Ngerjakan soal ini.
soal latihan di halaman halaman 23 ya, jangan soal. Oke, ada pertanyaan? Sekarang kalau nggak ada, kita akhiri. Tidak ada, Pak. Cukup? Cukup, Pak. Oke lah, cukup. Kita akhiri ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.